Terlalu banyak buku bagus dan terlalu sedikit waktu untuk membaca. Emang masih ada yang nonton film India. Sekarang kan zaman Korea. Nah, kali ini kita akan bahas satu review buku yang berjudul Aku dan Film India Melawan Dunia, karya Mahfud Ihwan. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu untuk mendukung channel ini terus berkembang. Baik, awal berkenalan saya dengan buku ini adalah ketika saya kesasar di Google ketika habis menonton salah satu film India waktu itu yang saya suka, kalau tidak salah dibintangi oleh artis cantik Anushka Sharma. Sewaktu itu saya ingin mencari review tentang film tersebut. Nah, kebetulan secara tidak sengaja saya kesasar di blognya Cak Mahfud. Blog itu kalau tidak salah judulnya Dushman Duniaka. Jadi ada salah satu artis India yang menurut saya kurang terkenal yang terpajang di blog tersebut. Ya, mungkin tidak sekenal Syahrukh atau Salman Khan. Di belakangan saya ketahui namanya adalah Nana Patekar, yang ternyata adalah artis favorit dari penulis buku ini, yakni Cak Mahfud Ihwan. Nah, di blog respon saya melihat blog tersebut adalah cukup kaget, heran, dan begitu aneh kenapa kok ada ya orang yang menulis dengan intens tentang film India. Bukan hanya film India yang sedang booming, ya waktu itu sempat booming misalnya film Three Idiot atau PK, seperti banyak pengulas lainnya, tetapi Cak Mahfud menulis dengan detail dari bahkan era Peter Pangkali sampai kemudian The Legend of Bhagat Singh. Cak Mahfud mengingatkan saya untuk pertama kalinya pengalaman menonton film India. Nah, waktu kecil memang dahulu ada film India yang cukup populer di TVRI, yakni kalau tidak salah serial Haidar Ali dan Tipu Sultan. Nah, kalau kalian segenerasi dengan saya, mungkin tidak asing dengan film itu. Nah, sejak itu berkembanglah kemudian sinema India menguasai ruang sinematik di Indonesia, termasuk di salah satu stasiun TV lah di Indonesia yang sering menayangkan film-film India. Tidak hanya menulis film India, di dalam buku ini juga menulis tentang lagu-lagu India. Tentu saja film India itu tanpa lagu itu bagaikan sayur tanpa garam. Jadi kita tahu bersama bahwa film India sangat lekat dengan lagu-lagunya. Bahkan kadang-kadang lagu-lagunya lebih populer daripada filmnya itu sendiri. Nah, buku ini sebenarnya adalah menceritakan keresahan seorang pencinta film India, yakni penulisnya sendiri, Cak Mahfud, bocah yang pada saat itu tidak hanya kesulitan, tapi sangat sulit mengakses tontonan, terutama di desa. Kita tahu bersama bahwa desa-desa di Indonesia di era-era Orde Baru tentu saja banyak yang masih belum dialiri oleh listrik, sehingga untuk menonton saja sangat sulit. Jadi upaya perjuangan menonton film kesukaan inilah yang sebenarnya ditulis banyak oleh Mahfud, terutama film India. Film India yang kemudian berkembang belakangan kemudian muncul, ya kita tahu bersama booming Kuch Kuch Hota Hai di tahun 2000-an. Itu ternyata di buku ini menurut Mahfud tidak memberikan dia rasa lega, karena kemunculan Kuch Kuch Hota Hai ternyata menggusur film atau genre kesukaan Cak Mahfud, yakni genre Inspektur Vijay atau Angry Young Man. Kita tahu bersama dulu sempat booming film-film yang bergenre Inspektur Vijay, di mana plot, cerita, dan karakter itu hampir mirip, yakni seorang polisi yang baik hati melawan seorang tuan tanah yang jahat.
yang biasanya kita sebut sebagai Tuan Takur. Nah, buku ini diterbitkan tahun 2017, diterbitkan oleh penerbit YA Books, yang terdiri dari 10 esai di dalam buku ini. Nah, sebenarnya ini adalah buku pertama. Nah, ternyata belakangan tahun setahu saya, Cak Mahfud juga bikin serial yang kedua atau buku dua dari Aku dan Film India Melawan Dunia. Lebih lanjut lagi, Cak Mahfud sebenarnya di dalam tulisannya di buku ini menjelaskan bahwa kita atau penonton di Indonesia itu banyak terjebak dengan semacam snobisme dungu, kata dia. Jadi penonton Indonesia itu menyukai film India tapi sekaligus tidak diakui, kemudian dikonsumsi tapi sekaligus dianggap terlalu kotor untuk dibincangkan. Lebih lanjut, Cak Mahfud merespon atau mengomentari tentang penyakit semacam inferiority complex yang melanda konsumen film di Indonesia. Jadi inferiority ini terlihat dari gandrungnya penonton kita dengan film-film produksi terutama film barat, yakni Hollywood, yang dibikin oleh orang-orang Eropa atau Amerika. Nah, makanya Mahfud awalnya berkesimpulan bahwa jangan sampai selera masyarakat Indonesia ini memang yang bernuansa atau yang dibikin oleh Hollywood. Namun ternyata belakangan ketika drama Korea melanda atau demam Korea yang sampai saat ini saya kira generasi Z, ternyata Mahfud harus merubah kesimpulannya yang awalnya bahwa penonton Indonesia itu sangat menyukai hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang dipunya atau diproduksi bangsa Indonesia seperti film-film Indonesia. Ternyata belakangan tidak hanya film barat, tapi demam Korea itu membuktikan bahwa orang Indonesia menurut Cak Mahfud adalah menyukai segala apapun yang ada diimpor dari luar Indonesia, kecuali untuk kasus film India dan sebagian Malaysia. Cak Mahfud juga menjelaskan terakhir bahwa di jagat film India itu tidak hanya terdiri dari satu kasta saja. Kasta film India tidak hanya di Mumbai atau yang biasa kita kenal sebagai Bollywood, tapi ada kasta-kasta lain dengan sutradara yang beda, temanya beda, kemudian aktor-aktor juga yang beda di kawasan India yang lain. Seperti misalnya sinema Telugu yang berbahasa Telugu, sinema Kannada, sinema Bengali, dan macam-macam kota-kota di Indonesia, di India itu masing-masing punya pusat-pusat industri film. Nah, saya juga dari buku ini membayangkan bahwa kira-kira Indonesia bisa tidak punya minimal jagat sinematik yang tidak hanya berpusat di Jakarta, tapi juga di kota-kota lain di Indonesia itu juga punya semacam sentra-sentra perfilman, ya tidak hanya terpusat di Jakarta. Nah, itu yang menurut saya sangat relate di buku Aku dan Film India Melawan Dunia ini. Nah, mungkin itu saja dari saya, sedikit review singkat tentang buku ini, yang jelasnya belakangan atau 10 tahun belakangan ini kita tidak menyaksikan film-film India itu punya tempat di Indonesia, tergusur dari gelanggang sinema di Indonesia. Kita tidak tahu kapankah lagi akan muncul film-film India di jagat sinema kita. Mudah-mudahan di dalam waktu lama, tentu saja demam Korea yang masih berlangsung sampai sekarang, kita mungkin berharap akan terganti dengan film India. Juga tidak hanya film India, yang kita harapkan juga tentu saja sinema Indonesia atau perfilman Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Karena kita tahu bersama industri film pasca pandemi ini mulai bangkit kembali. Semoga jaya terus perfilman Indonesia. Terima kasih. Sekian dulu review singkat. Semoga bisa memperoleh manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.